Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para pendidik hebat serta rekan-rekan penggiat pendidikan yang berbahagia. Saya Nina Dwiandawati, Pendidik PAUD Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saya akan menyampaikan sebuah praktek baik dengan judul Inovasi Peran Penilik dalam Mengembangkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui pembelajaran mendalam pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mari menyaksikan praktek baik ini. Pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama pembentukan karakter bangsa. Karena pada fase inilah terjadi perkembangan pesat fungsi kognitif, emosional, sosial, dan motorik yang menjadi penentu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sehingga setiap upaya penguatan karakter seperti yang tercermin dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus dimulai sejak dini untuk menjamin terwujudnya generasi yang berintegritas, mandiri, dan siap berkontribusi bagi kemajuan negara. Sebelum inovasi ini diterapkan, sebagai satuan PAUD masih menjalankan pembelajaran rutin yang cenderung kaku, didominasi oleh metode ceramah dan kurang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi sosial, emosional, dan kreativitasnya. Nah, hal ini mengakibatkan rendahnya minat belajar anak, kurangnya eksplorasi, serta minimnya pembentukan karakter yang efektif. Maka diperlukan transformasi mendasar dalam pendekatan pembelajaran agar PAUD dapat benar-benar berperan sebagai wahana utama penanaman fondasi karakter bangsa. Tantangan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari rendahnya pemahaman guru tentang pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan penguatan karakter, minimnya motivasi untuk berinovasi, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung praktek baik ini. Nah, selain itu, dukungan orang tua yang belum optimal terhadap program sekolah dan kurangnya koordinasi antar stakeholder juga menjadi kendala signifikan dalam upaya peningkatan kualitas PAUD menjadi menyeluruh. Sebagai penilik PAUD, saya memulai inovasi melalui pembinaan berbasis kolaborasi yang intensif dan berkelanjutan, berfokus pada workshop, praktek baik, dan listen study untuk meningkatkan kompetensi guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Sehingga guru tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga kesempatan untuk mempraktekkan langsung dan saling berbagi pengalaman terbaik dalam mengintegrasikan penguatan karakter ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Melalui pelatihan dan pendampingan, guru belajar mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ke dalam seluruh dimensi pembelajaran, memastikan bahwa nilai-nilai positif tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi dan kegiatan harian anak. Nah, hasilnya pembelajaran tidak lagi hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi menjadi sebuah ekosistem yang secara konsisten menumbuhkan karakter jujur, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab pada diri setiap peserta didik. Di kegiatan intrakurikuler, guru mengajak anak menulis, bercerita, dan mengeksplorasikan diri tentang topik-topik yang berkaitan dengan kejujuran, kemandirian, dan kepedulian yang membantu anak memahami dan menginternalisasi nilai-nilai karakter secara mendalam. Dalam kegiatan kurikuler, anak belajar bekerja sama dan bergotong royong dalam menyelesaikan tugas-tugas bersama, seperti membuat majalah dinding mini
dan membersihkan area bermain yang memperkuat kemampuan bersosialisasi dan rasa tanggung jawab. Nah, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat sehat dan cinta lingkungan melalui kegiatan seperti menari tradisional, olahraga ringan, dan pengelolaan sampah sederhana yang secara holistik membentuk anak menjadi pribadi yang bugar dan peduli terhadap kelestarian alam. Nah, dampak inovasi ini terasa nyata. Anak-anak menjadi lebih mandiri, berani mengambil keputusan sederhana dan menunjukkan inisiatif dalam menyelesaikan tugas-tugas harian tanpa harus menunggu perintah, serta mulai menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam interaksi sehari-hari. Guru-guru semakin kreatif, reflektif, lingkungan PAUD menjadi lebih hidup, ditandai dengan perencanaan pembelajaran yang lebih variatif, penggunaan media lokal yang inspiratif, dan suasana kelas yang penuh dengan interaktif positif dan kegembiraan. Nah, selain itu, praktek listening study dan berbagai pengalaman menjadi budaya positif yang secara berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas proses belajar mengajar di setiap satuan PAUD. Di sini langkah-langkah selanjutnya adalah memperluas praktek baik ini ke seluruh PAUD binaan dengan menyusun modul pendampingan yang mudah direplikasikan dan melibatkan guru-guru pelopor sebagai trainer sebaya. Nah, upaya ini bertujuan agar manfaat inovasi menguatkan karakter dapat dirasakan secara merata dan menciptakan standar kualitas pembelajaran yang seragam di semua lembaga PAUD di wilayah kerja kami. Melalui kolaborasi lintas lembaga dan pelatihan berkelanjutan, kami berharap inovasi ini menjadi gerakan bersama dalam menguatkan pendidikan karakter, sehingga berdampak signifikan pada pembentukan sumber daya manusia unggul di masa depan. Awalnya saya pikir mengajarkan karakter pada anak usia dini itu sulit sekali, tetapi setelah pelatihan dan pembinaan dari Bu Nina, mengajarkan karakter pada anak usia dini itu mudah sekali. Bisa dilakukan dengan sederhana, misalnya dengan bercerita, bermain, dan bekerja sama. Sekarang suasana kelas di kelas saya lebih menyenangkan dan asik. Dulu anak saya itu agak pemalu dan juga sulit untuk bergaul. Setelah anak saya mengikuti kegiatan di PAUD yang dipandu oleh ibu guru dan juga dibina oleh ibu pembina, alhamdulillah banyak sekali perkembangan yang ada di anak saya. Seperti anak saya bisa lebih mandiri, anak saya bisa bergaul bersama temannya. Setiap anak adalah benih masa depan bangsa yang tumbuh dari kasih, teladan, dan pembinaan bermakna. Melalui kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, kita pastikan karakter unggul tertanam sejak usia dini. Dari Kabupaten Lamongan, kami mempersembahkan praktek baik ini untuk Indonesia yang hebat, berkarakter, dan beradab. Demikian cerita praktek baik yang dapat kami sampaikan. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin menguatkan kolaborasi dengan orang tua dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi.